Kita lagi dan lagi ngobrolin masalah yang gak pernah habis dibahas sampai sekarang, yaitu korupsi. Di negara yang kaya budaya dan punya nilai-nilai luhur ini, melegitimasi perilaku korupsi dalam kehidupan sosial adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tetapi fakta bahwa korupsi sudah sampai ke dalam jantung kehidupan bangsa ini menunjukkan terlalu banyak masalah, bahkan so tragis dan lelucon. Jadi praktik korupsi supaya penyakit kronis membudaya sampai ke akar-akarnya. Dari pusat pemerintahan sampai pelosok desa, korupsi menyebar tanpa ampun, membombardir keyakinan dan membuat cara pandang dan tindakan semakin miskin. Hilang semangat gotong royong dan individualistik makin tinggi. Akhirnya sok punya duit, punya kuasa, sok belaga layaknya gajah padahal semut, layaknya malaikat maut dan Tuhan padahal manusia yang tak pernah sempurna. Korupsi sudah di ujung tanduk, ketidakadilan menganga, ketimpangan sosial makin parah. Anak-anak nggak bisa minum susu, orang tua batal kasih pendidikan layak, keluarga kesulitan makan, minum, apalagi punya rumah yang layak. Sementara itu, para koruptor hidup nyaman, menguras uang negara tanpa rasa bersalah. Setiap tahun, negara rugi ratusan triliun rupiah. Di tahun 2023, kerugian negara akibat korupsi mencapai 56 triliun rupiah. Sektor telekomunikasi, sumber daya alam, hingga anggaran desa jadi penyumbang terbesar. Naik dari tahun 2022 yang hanya 48,79 triliun. Sementara ICW mencatat di tahun 2021, kerugian negara sekitar 63 triliun rupiah. Sesungguhnya perihal korupsi, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah dengan tegas menyerukan perang habis-habisan tanpa ampun dan pandang bulu melawan korupsi semesta. Namun patut kita akui bahwa perlawanan tidak mungkin berjalan baik tanpa dukungan yang hebat dari masyarakat itu sendiri, utamanya generasi muda, Gen Z maupun milenial. Pemuda harus turun tangan sebab kita merupakan generasi dengan kekuatan super, memahami teknologi dan media sosial. Yuk manfaatkan gadget kita untuk memantau kebijakan publik, ungkap pelanggaran, laporkan penyimpangan mulai dari pusat sampai desa. Aplikasi seperti Lapor bisa jadi alat keren buat melaporkan korupsi. Kampanye di YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter. Gaspol, edukasi kreatif soal transparansi dan akuntabilitas. Itu jalan kita untuk buka mata masyarakat. Dan yang penting, jadi contoh di kehidupan sehari-hari. Tolak suap, taat hukum, dan tunjukkan kalau kita bisa jadi generasi bersih. Perubahan gak akan datang kalau kita cuma diam. Dengan kreativitas, keberanian, dan integritas, kita bisa ciptakan Indonesia yang bebas korupsi, adil, dan makmur. Teruslah melaju.